Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, salatu wassalam alaika wal ali ya khairal anam. Rabbun karim wa anta dzu khuluqin azim. Fashfa' lana indal karim. Ya ayyuhal ghawthu salamullah alaika rabbini biiznillah wangdu ilayya sayyidi binadrah musilatin lil hadratil aliyah. Ya Rabbana Allahumma salli sallimi ala Muhammadin syafi'il umami wal ali waj'alil anama musri bil wahidiyati li rabbil alamin. Ya Rabbana ghafir ya sirif tahwahdina qurrib wa alif bainana ya Rabbana. Amma ba'd. Hadratul Mukarram Mbah Kiai Haji Muhammad Ma'ruf radhiyallahu an. Hadratul Mukarram Mbah Yai Abdul Majid Ma'ruf Mu'alif Salawat Wahidiyah Qaddasallahu sirahu radhiyallahu an. Hadratul Mukarram Kanjeng Rama Kiai Haji Abdul Latif Masyid Qaddasallahu sirahu wa radhiyallahu anhu. Yang kami hormati para rawuh, para tamu undangan, para kiai, wabil khusus Bapak Kiai Haji Zubatul Zaman, Bapak Kiai Haji Abdul Hamid Maunasari, Bapak Kiai Haji Abdul Mu'aid, Agus Lala, Agus Muhammad Rafiq, ingkang kula hormati ugi Mbah Nyai Abdul Jalil, Bapak Kiai Haji Soleh Abdul Jalil ingkang kula hormati, para pejabat pemerintah yang keluarga dari Mbah Muhammad Ma'ruf radhiyallahu an, keluarga dari Mbah Yai Abdul Majid Ma'ruf qaddasallahu sirahu wa radhiyallahu an. Mati dening Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, puja dan puji tasyakur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Mari kita panjatkan karena atas limpahan taufik dan hidayahnya, nikmat dan karunia-Nya kita pada malam hari ini dipun paringi kesempatan, dipun paringi kesehatan untuk kepangkuan beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa dzurriyyatihi wa jami'il aqtab min awalihim ila akhirihim. Khususan khasah beliau Ghausi hadza zaman radhiyallahu anhu. Dengan harapan semoga beliau-beliau tersebut, khususnya beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa Ghausi hadza zaman radhiyallahu anhu, senantiasa memberikan syafaat, tarbiyah, nadhrah barokah kepada kita bersama.
sehingga acara pada malam hari ini benar-benar diridhoi oleh Allah wa Rasulih sallallahu alaihi wasallam wa ghusi hada zaman radhiyallahu anhu, sehingga acara pada malam hari ini dijangkung oleh beliau Mbah Ma'ruf dan Mbah Yai Majid, sehingga panjenenganipun beliau Kanjeng Rama Kyai Haji Abdul Latif Majid qaddasallahu sirrahu wa radhiyallahu an ridho dengan apa yang kita haturkan pada malam hari ini para hadirin. Amin amin ya rabbal alamin. Nuwun sewu. Pertama-tama kami mewakili keluarga beliau Kanjeng Rama Kyai Haji Abdul Latif Majid, mewakili ibu kami, adik-adik kami, menghaturkan ribuan terima kasih atas perhatian panjenengan, kehadiran panjenengan. Kami juga menyampaikan terima kasih kepada para pihak yang telah membantu, memberikan kontribusi baik berupa tenaga, pikiran, keringat, baik moral maupun material atas terselenggaranya acara haul pada malam hari ini. Khususnya para panitia yang telah berjerih payah siang dalam malam dalam mempersiapkan acara pada malam hari ini. Sungguh kami atas nama keluarga tidak bisa membalas apa-apa, hanya ucapan terima kasih teriring doa jazakumullahu khairati wa sa'adatid dunya wal akhirah. Amin amin. Para hadirin hadirat, pada malam hari ini kita memperingati haul wafatnya beliau Kanjeng Rama Yai Latif yang ke-1000 atau yang ke-3 tahunnya. Maka nun sewu, dalam konsep waktu lama ataupun cepat ini tergantung pada kondisi hati kita, tergantung pada reaksi yang ada di dalam hati dan perasaan kita. Jika kita dalam keadaan bahagia, waktu terasa cepat. Jika kita dalam keadaan kesusahan atau kebingungan, waktu akan terasa lambat. 1 jam seseorang yang sedang dalam kebahagiaan terasa sangat singkat. 1 jam seseorang yang dalam keadaan susah terasa sangat panjang para hadirin hadirat. 30 tahun seseorang yang berada dalam kebahagiaan bersama-sama dengan orang yang dicintai, 30 tahun ini terasa sangat singkat para hadirin hadirat. Namun sebaliknya, hampa tidak bersama-sama dengan orang yang kita cintai, itu rasanya sangat lama para hadirin hadirat. Semua ini bergantung pada kondisi hati kita, khususnya hadirin hadirat, tergantung pada bagaimana kita memandang dan memposisikan beliau. Apakah kita memposisikan beliau nun sewu hanya sebagai tetangga saja? Apakah kita memposisikan beliau sebagai teman, sebagai kawan berdiskusi dan berbincang? Apakah kita memposisikan beliau sebagai keluarga, sebagai adik, kakak, keponakan, paman? Apakah kita memposisikan beliau sebagai seorang suami, sebagaimana para istri memandang suaminya? Apakah kita memposisikan beliau sebagaimana seorang bapak? Sebagaimana seorang bapak, sebagaimana kebanyakan anak-anak memandang bapaknya? Maka semua ini akan bergantung kepada diri pribadi dan perasaan kita yang penuh abstrak para hadirin hadirat. Namun untuk
memberi satu tolak ukur atas abstraksi yang ada di dalam perasaan kita. Mari kita bersama-sama mengenang. Mari kita bersama-sama mengingat. Mari bersama-sama kita mengenal beliau. Walaupun paling tidak mengenal secara lahiriah, namun mari kita bersama-sama mengenal. Beliau Kiai Haji Abdul Latif Majid ini adalah putra dari beliau Mbah Yai Abdul Majid Ma'ruf dengan ibu Nyai Sofiah Majid. Cucu dari beliau Mbah Muhammad Ma'ruf, pendiri Pondok Pesantren Kedung Loro radhiyallahu anhu. Beliau adalah putra ketiga dari beliau Mbah Yai Majid yang tumbuh dewasa. Beliau Mbah Yai Majid memiliki putra dan putri yang nuwun sewu, beberapa di antaranya kapundhut ketika masih kecil atau masih bayi. Hingga putra-putri Mbah Yai Majid yang tumbuh dewasa ini ada 10, termasuk beliau Kanjeng Romo, ini yang ketiga. Kakak beliau, nuwun sewu, Ibu Nurul Ismah, Ibu Tati Farihah, adik-adik beliau Kiai Haji Abdul Hamid Majid, Ibu Jauharatul Ma'nunah, Ibu Istiqomah, Ibu Tuti India, Kiai Haji Ahmad Syafiq Wahidi Sunaryo, Ibu Husnatun Nihayah, dan Ibu Zairatul Inayah. Ini adalah keluarga beliau, Kanjeng Romo Kiai Haji Abdul Latif Majid. Alhamdulillah para hadirin hadirat, kita khususnya sebagai pengamal Wahidiyah hari ini bisa bersama-sama di dalam perjuangan Wahidiyah, bisa bersama-sama bermujahadah, bisa bersama-sama merasakan perjuangan Wahidiyah, bagaimana perjuangannya Mbah Yai Majid yang kemudian diperjuangkan oleh beliau Kanjeng Romo. Kita bisa bersama-sama dengan teman-teman pengamal Wahidiyah di daerah kita masing-masing, di mana perjuangan Wahidiyah, sholawat Wahidiyah tersebar di berbagai penjuru pelosok tanah air, bahkan di luar negeri dan lain sebagainya. Alhamdulillah, ini adalah barokah nikmat dari Allah yang diberikan kepada kita, yang diperantarakan melalui kecemerlangan dari beliau Kanjeng Romo Kiai Haji Abdul Latif Majid qaddasallahu sirrahu wa radhiyallahu anhu. Para hadirin hadirat, namun kecemerlangan beliau Kanjeng Romo ini tidak hadir begitu saja para hadirin. Beliau Kanjeng Romo sejak sebelum lahir, bahkan sejak sebelum dikandung oleh Mbah Nyai, beliau digadang-gadang dengan penuh himmah yang kuat, cita-cita yang kuat, doa restu dan riyadhah dari ayah dan ibunya, dari beliau Mbah Yai Majid dan Mbah Nyai Sofiah Majid. Maka ketika beliau Mbah Nyai hamil, beliau senantiasa memohon kepada Allah untuk supaya diberi anak laki-laki yang bisa meneruskan perjuangan ayahandanya, suami tercinta dari beliau Mbah Nyai Majid. Bahkan tidak jarang dalam kondisi hamil beliau Mbah Nyai Majid ini sering berpuasa para hadirin hadirat, hingga memiliki tekad yang kuat. Bahkan beliau bernazar jika nanti lahir seorang anak laki-laki akan diselamati setiap hari wetonnya. Maka para hadirin hadirat,
ketika kemudian Kanjeng Rama Yai lahir dengan penuh sukacita, bukan hanya kebahagiaan yang dirasakan oleh kedua orang tua, tetapi juga oleh kakek tercintanya beliau Mbah Muhammad Ma'ruf, sehingga beliau Mbah Muhammad Ma'ruf kersa paring nama Abdul Latif para hadirin. Beliau Kanjeng Rama kemudian tumbuh menjadi pribadi anak-anak dalam masa pertumbuhan, anak-anak yang aktif dan ceria. Sejak dari kecil ini aktif. Bahkan Kanjeng Rama juga sering bercerita. Kanjeng Rama bercerita ini sambil dalam kondisi ekonomi beli keluarga Mbah Yai Majid. Dalam kondisi ekonomi keluarga Mbah Yai Majid yang serba prihatin, beliau Kanjeng Rama sambil menggembala kambing, sambil merawat atau ngemong adik-adiknya yang masih kecil, membantu Mbah Yai Majid para hadirin. Beliau Kanjeng Rama juga sering bercerita, terutama Nuwun Sewu, kami sekeluarga, ibu dan adik-adik ini jarang diajak istilahnya keluar. Namun yang pasti setiap bulan puasa sekali ini diajak keluar untuk berbuka bersama di sebuah rumah makan. Dalam kondisi yang demikian, menunggu waktu berbuka, di mana hidangan sudah ada di hadapan, ini beliau Kanjeng Rama sering mengingatkan, jangan lupa bersyukur, jangan lupa bersyukur. Aku mbien cilianku urip rekoso ngopeni wedhus. Bahkan dalam kondisi ekonomi yang prihatin, ini Mbah Nyai masak telur, satu telur dibagi 4, bahkan dibagi 8 untuk dimakan bersama-sama di dalam keluarga. Nuwun sewu. Beliau sejak kecil digembleng, dilatih dalam kondisi yang prihatin, sehingga mulai tumbuh remaja, mulai sekolah, mulai mengaji, dan juga mulai belajar riyadhah dan tirakat. Beliau menceritakan dalam kondisi tertentu, bahkan beliau ini ketika pergi ke sekolah harus membawa bantal untuk duduk. Karena nuwun sewu, kursi yang diduduki oleh tulang palenggahan beliau ini terasa sakit pada beliau, sehingga beliau membutuhkan untuk duduk di atas bantal. Beliau mulai riyadhah, tirakat. Ada satu cerita yang sering diceritakan oleh beliau Kanjeng Rama, di mana pada waktu kecil beliau ini diberi ayam oleh beliau Mbah Yai Majid dengan saudara-saudara yang lain. Mbah Yai Majid memberi ayam atau bahkan telur masih ini kepada Kanjeng Rama, pada putra-putranya termasuk Kanjeng Rama. Tetapi alhamdulillah, walaupun yang merawat ayam-ayam ini tadi adalah Mbah Yai Majid, ayam yang ini diperuntukkan untuk si A, si B dan lain sebagainya. Namun alhamdulillah, ayam yang diperuntukkan kepada beliau Kanjeng Rama ini diberi berkembang biak para hadirin. Cerita ini entah mengapa tetapi Kanjeng Rama memiliki kesan yang tersendiri sehingga sering diceritakan para hadirin. Kemudian ketika sudah mulai tumbuh remaja, beliau Kanjeng Rama ini sudah mulai aktif di jamaah, membantu Mbah Yai Majid berjuang, ikut serta berjuang. Maka diantaranya ketika remaja, Kanjeng Rama mengumpulkan beberapa remaja khususnya yang ada di daerah Bandar, yang kemudian dimunculkan satu kelompok yang dinamakan YMC, Young Moral Counseling, di mana YMC ini dawuh beliau kemudian menjadi cikal bakal berdirinya atau diadakannya Departemen Pembina Remaja Wahidiyah. Para remaja-remaja oleh beliau Kanjeng Rama diajak bermujahadah, diajak mengenal kepada Allah wa Rasulih sallallahu alaihi wasallam dengan berbagai latar belakangnya.
Kemudian beranjak dari remaja, beranjak lagi menjelang dewasa, beliau semakin aktif berjuang, terlibat secara langsung di dalam perjuangan Wahidiyah, di mana pada waktu itu wadah dari perjuangan Wahidiyah, perjuangannya Mbah Yai ini setelah melalui beberapa perubahan, ini yang terakhir adalah PSW para hadirin. Beliau aktif di dalam PSW, berdiskusi, penyiaran dan lain sebagainya. Bahkan tidak jarang beliau terlibat satu perdebatan yang tajam dengan para personil PSW pada waktu itu. Namun beliau Mbah Yai secara lahiriah tidak mengarahkan, dibiarkan begitu saja. Kanjeng Rama juga oleh Mbah Yai pernah diberi kepercayaan untuk memimpin suatu rapat tertentu. Dan beliau menjalankan tugasnya, alhamdulillah dengan baik. Maka kemudian ada satu lurah pelosok Klaten Kediri. Dulu pengamal Wahidiyah itu lurah sudah luar biasa. Ada seorang lurah yang mau mengamalkan Wahidiyah itu menjadi kebanggaan yang luar biasa. Cari gitu sudah luar biasa kalau dulu, apalagi lurah, luar biasa. Hingga ada salah satu lurah pelosok Klaten, tepatnya saya kurang paham. Ini suatu ketika matur kepada beliau Mbah Yai Majid. Mbah Yai Majid, jenengan niki kok saged mawon. Enten apa Pak Lurah? Jenengan ngelatih Gus Latif koyok jenengan jarne ning sejatine jenengan latih kalih tiang-tiang pusat PSW niko. Kemudian Mbah Yai Majid hanya tersenyum, tidak menjawab sepatah kata pun. Para hadirin hadirat, pada tahun 88 beliau Kanjeng Rama pergi haji para hadirin. Beliau Kanjeng Rama pergi haji yang pada awalnya rencananya sembari mendampingi beliau Mbah Nyai Majid untuk pergi haji. Namun pada tahun 88 dikarenakan kondisi kesehatan beliau Mbah Yai Majid mu'alif sholawat wahidiyah qaddasallahu sirah wa radhiyallahu an sudah mulai gerah. Kemudian Mbah Nyai Majid tidak jadi berangkat haji para hadirin hadirat. Sehingga Kanjeng Rama pergi haji seorang diri. Tetapi ada pengamal juga yang ikut serta dalam satu rombongan. Ini pengamal Mojo, keluarga dari Pak Haji Marjani. Beliau berangkat haji meninggalkan istri dan anaknya yang masih kecil para hadirin. Waktu itu saya masih usia 2 bulan kalau ibu bercerita. Usia 2 bulan si bayi yang kecil ini menangis karena jauh dari ayahnya, mungkin secara naluriah begitu. Kemudian oleh ibu saya dikerukupi atau dikemuli oleh sarung Kanjeng Rama sehingga saya terdiam. Begitu terus ketika menangis saya dikerukupi. Di Makkah, di Madinah, sebagaimana para haji yang lain, beliau Kanjeng Rama menjalani rukun-rukun haji, memanjatkan doa-doa yang tidak terhingga. Namun di antara doa-doa beliau Kanjeng Rama yang dipanjatkan di Makkah atau Madinah, yang beberapa kali sering didawuhkan dan diceritakan adalah yang pertama, di antara doa yang dipanjatkan oleh beliau Kanjeng Rama di Makkah dan Madinah yang pertama adalah, ya Allah, jadikanlah aku orang yang paling dekat kepada Engkau, ya Allah. Jadikanlah aku orang yang paling dekat kepada Engkau dari orang yang dekat kepada Engkau, ya Allah. Ini doa Kanjeng Rama para hadirin.
Yang kedua, beliau berdoa karena beliau sudah mulai merasakan, sudah mulai melihat di dalam kekhawatiran beliau khawatir bahwasanya perjuangan Wahidiyah ini nanti akan lepas dari kedung lo. Maka beliau mohon kepada Allah pada doa yang kedua, ya Allah, selepas Mbah Yai Majid wafat, jadikanlah aku sebagai Imamul Wahidin, ya Allah. Ini doa beliau Kanjeng Rama. Yang ketiga, beliau Kanjeng Rama berdoa, ya Allah, jika engkau menjadikan aku sebagai Imamul Wahidin, maka berilah aku karomah-karomah ya Allah, karena tanpa karomah-karomah aku tidak akan mampu menjalankan atau memimpin perjuangan Wahidiyah ini, ya Allah. Yang keempat, beliau memohon kepada Allah supaya diberi ilmu laduni. Ilmu laduni syariatan wa hakikatan. Sehingga dengan ilmu laduni aku akan membangun sistem dan ekonomi di dalam perjuangan Wahidiyah. Karena sebuah perjuangan tanpa didasari pondasi sistem yang kuat dan ekonomi yang mantap, perjuangan tersebut akan sirna, akan hilang dari muka bumi. Doa Kanjeng Rama yang kelima, para hadirin hadirat, beliau itba, beliau tabarukan kepada beliau Mbah Nabi Ibrahim, di mana Mbah Nabi Ibrahim memohon kepada Allah supaya anak keturunannya nanti, supaya Nabi para Rasul Ambiya ini dijadikan oleh Allah dari anak keturunan Mbah Nabi Ibrahim. Maka beliau Kanjeng Rama memohon kepada Allah, ya Allah, setelah aku nanti mati, jadikanlah Imamul Wahidin dari anak dan keturunanku, ya Allah. Ini permohonan beliau, para hadirin hadirat. Sehingga kemudian setelah menjalani ritual-ritual jamaah, ritual-ritual ibadah haji, beliau Kanjeng Rama merasa khawatir dan tidak tenang di Makkah atau Madinah. Karena memang sejak dari berangkat, kondisi Mbah Yai Majid sudah mulai gerah, para hadirin hadirat. Maka beliau Kanjeng Rama kondur terlebih dahulu, tidak bersama-sama dengan kloter di mana beliau berangkat, tetapi beliau kondur terlebih dahulu bersama kloter lain yang pulang ke tanah air lebih dahulu. Beliau khawatir ketinggalan Mbah Yai Majid, para hadirin hadirat. Maka kemudian 1 tahun kurang lebih setelah haji beliau Kanjeng Rama tadi, kesehatan Mbah Yai Majid mulai menurun, mulai gerah. Maka dalam masa-masa terakhir beliau Mbah Yai Majid secara khusus, beliau Kanjeng Rama sowan kepada Mbah Yai Majid, para hadirin hadirat. Secara khusus beliau Kanjeng Rama matur, Mbah Yai Majid, ampuni dosa-dosa para pengamal Wahidiyah, Mbah Yai Majid. Beliau Mbah Yai Majid tidak ngendiko, tidak menjawab, hanya memberi isyarah. Oh, katanya begitu, para. Maka jika hari ini kita sebagai pengamal Wahidiyah ngelonjong, banyak salah, berdosa, su'ul adab kepada beliau Mbah Yai Majid, semoga kita termasuk yang dimohonkan ampunan oleh beliau Kanjeng Rama. Kemudian sunatullah, nuwun sewu, beliau Mbah Yai Majid kondur. Beliau Mbah Yai Majid wafat, para hadirin hadirat. Sehingga seluruh pengamal Wahidiyah kebingungan, para hadirin hadirat. Sehingga perjuangan Wahidiyah bingung, pengamal Wahidiyah bingung, pondok Kedung lo bingung. Dalam kebingungan-kebingungan tersebut,
Dalam kebingungan-kebingungan tersebut, di tengah malam, Mbah Nyai Sofia menghampiri beliau Kanjeng Romo Yai Latif yang sedang bermujahadah, bermunajat, mohon kepada Allah supaya perjuangan Wahidiyah dan Pondok Kedunglo khususnya ini diberi aman dan stabil para hadirin. Beliau dalam keadaan mujahadah, Mbah Nyai Majid rawuh. Kemudian Mbah Nyai Majid dawuh, "Tif, pondok kacau, wong-wong podo bingung." Kemudian Kanjeng Romo, "Terus piye? Ndang selesaino." Kanjeng Romo kemudian menjawab para hadirin, "Aku gak iso, aku duduk sopo-sopo." Kemudian Mbah Nyai melanjutkan, "Ya wis lek ngono, saiki awakmu tak pasrai Pondok Kedunglo dan Perjuangan Wahidiyah." Kanjeng Romo tidak menerima begitu saja para hadirin hadirat. Kanjeng Romo matur kepada Mbah Nyai, "Bu, lek 4 mata gak iso. Kabeh keluarga harus kumpul sehingga panjenengan dawuh disekseni para keluarga sing liya." Maka itulah kemudian dikumpulkanlah keluarga. Semuanya, bahkan yang masih kecil, beliau Kanjeng Romo meminta Pak Le Irfan yang masih kecil kala itu juga dihadirkan walaupun belum tahu apa-apa, tetapi supaya nanti kelak bersaksi di hadapan beliau Mbah Yai Majid qaddasallahu sirrahu wa radhiyallahu anhu. Yang kemudian Mbah Nyai Majid menyampaikan dawuh dan keputusannya tentang penyerahan Pondok Kedunglo dan Perjuangan Wahidiyah kepada Kanjeng Romo Yai Majid, Kanjeng Romo Kyai Haji Abdul Latif Majid ini di dalam musyawarah yang dihadiri seluruh keluarga tadi. Di mana kemudian keesokan harinya, keesokan paginya, sebelum pemakaman beliau Mbah Yai Abdul Majid Ma'ruf qaddasallahu sirrahu wa radhiyallahu an, disampaikanlah hasil, diumumkanlah hasil dari musyawarah tersebut. Kalau tidak salah yang mengumumkan ini Bapak Badri, bahwasanya penerus Pondok Kedunglo, penerus Perjuangan Wahidiyah adalah beliau Kyai Haji Abdul Latif Majid berdasarkan musyawarah keluarga. Para hadirin hadirat, perjuangan Kanjeng Romo di awal ini tidak mudah, penuh dengan cobaan, penuh dengan ujian para hadirin hadirat. Masih banyak pengamal yang kebingungan. Namun di antara pengamal-pengamal yang kebingungan ini, beliau Kanjeng Romo sering menceritakan ada seorang pengamal yang dawuh beliau, orang ini yang pertama kali ikrar taslim kepada beliau Kanjeng Romo secara langsung. Orang ini datang menghadap beliau Kanjeng Romo. "Romo Yai, keparung matur kula nderek panjenengan taslim dumateng panjenengan." Kanjeng Romo justru bertanya, "Dasare sampean apa ngomong ngono? Jangan-jangan sampean syukur ngomong keri-kerine dadi enek cerita koyok Sumantri ngenger. Apa dasare sampean ngomong?" Kemudian orang ini menjawab, "Nuwun sewu Romo Yai. Tadi malam kula dirawuhi Mbah Yai Majid, didhawuhi Mbah Yai Majid kapureh derek panjenengan," begitu aja. "Ya wis lek ngono, saiki awakmu tak tugasne berjuang goleki kanca pengamal di rumahmu. Tulungagung sana." Orang ini namanya adalah Mbah Demyati dari Karangrejo Temon, Tulungagung para hadirin hadirat. Perjuangan tidak berhenti sampai di situ para hadirin hadirat. Masih banyak yang kebingungan. Tetapi istilah Kanjeng Romo yang memperjuangkan, yang menggiring para pengamal Wahidiyah, yang menunjukkan para pengamal Wahidiyah adalah alam malakut, di mana banyak para pengamal Wahidiyah yang mendapatkan satu pengalaman ruhani, sehingga muncul kemantapannya untuk nderek taslim kepada beliau Kanjeng Romo qaddasallahu sirrahu wa radhiyallahu anhu. Hingga setelah itu perjuangan terus berkembang, terus maju, terus meningkat. Hingga pada titik tertentu ketika
perjuangan semakin besar dan wadah sudah tidak mampu untuk mewadahi, kurang lebih pada tahun 96-97 PSW yang sudah tidak bisa mewadahi perjuangan Wahidiyah ditinggalkan oleh beliau Kanjeng Romo Ya Latif. Kemudian Kanjeng Romo membentuklah Yayasan Perjuangan Wahidiyah dan Pondok Pesantren Kedunglo. Para hadirin hadirat kita hari ini sebagai pengamal Wahidiyah merasakan manfaat faedah dari perjuangan Wahidiyah. Bagaimana 3 tahun terakhir ini para hadirin hadirat? Masihkah kita terasa jasa-jasa beliau di hati kita? Baik ini jasa secara lahiriah, terutama jasa batiniah para hadirin hadirat. Jika 3 tahun terakhir ini kita hanya biasa-biasa saja, jangan-jangan selama ini kita hanya palsu para hadirin hadirat. Para hadirin hadirat, beliau juga sering menceritakan, mendawuhkan tentang doa yang sering dipanjatkan oleh beliau Kanjeng Romo setiap hari para hadirin hadirat. Beliau berdoa, Allahumma ya Allah hasil hajati wa hajati man yakti hajati wa man wasalani wa man talaba minad du'a wal ijazata wa man ro'ani wa man ro'a man ro'ani. Para hadirin hadirat, beliau memohonkan semua orang, semua pengamal Wahidiyah, semua orang yang pernah melihat beliau, semua orang yang pernah melihat orang yang pernah melihat beliau didoakan setiap hari oleh beliau Kanjeng Romo. Para hadirin hadirat, pertanyaannya para hadirin hadirat, apakah kita termasuk yang dianggap pernah melihat Kanjeng Romo para hadirin hadirat? Selama ini kita melihat Kanjeng Romo ini dengan mata terbuka atau dengan mata tertutup para hadirin hadirat? Selama ini kita melihat Kanjeng Romo dengan ainul basar atau ainul basiroh para hadirin hadirat? Jika karena dosa-dosa kita sehingga basiroh kita tertutup, sehingga kita tidak memahami hakikat kedudukan beliau, paling tidak dengan ainul basar, mata kepala kita ini tetap dianggap yang melihat beliau Kanjeng Romo, sehingga kita termasuk dalam doa tersebut. Ya Allah, ya Allah, kami mengenal panjenengan hanya asma-asma kalimat-kalimat panjenengan. Ya Allah, memang benar ya Allah, kami oleh Mbah Yai diajak untuk makrifat kepada panjenengan, tetapi kami tidak mengenal panjenengan ya Allah. Ya Rasulullah, kami hanya mengenal lafaz-lafaz asma panjenengan ya Rasulullah, tetapi kami buta kepada panjenengan ya Rasulullah. Ya Ghazi hada zaman, kami diperkenalkan kepada panjenengan, tetapi yang kami tahu hanya sebutan panjenengan, hanya sebutan kedudukan panjenengan, tetapi kami tidak bisa merasakan kedudukan panjenengan. Ya ayyuhallah, duh Mbah Yai Majid, mungkin kami bisa mengenal panjenengan, melihat panjenengan melalui foto-foto, melalui video-video rekaman dawuh-dawuh panjenengan. Mungkin kami bisa melihat panjenengan demikian. Namun ini semua hanya kulit Mbah Yai Majid. Untuk itu ya Allah, bukalah mata hati kami, sehingga kami mengetahui, mengenal siapa beliau, Kanjeng Romo Kiai Haji Abdul Latif Majid Qaddasallahu sirah wa radhiyallahu an. Sehingga kami oleh beliau diajak untuk mengenal, untuk kenal kepada Allah wa rasulihi sallallahu alaihi wasallam wa ghazi hada zaman radhiyallahu an. Sehingga kami termasuk yang disowankan, yang diajak di dalam satu barisan nderek beliau Mbah Yai Abdul Majid Ma'ruf Qaddasallahu sirah wa radhiyallahu an. Al-Fatihah. 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 Para hadirin hadirat,
Jika Kanjeng Rama ini diserai ayam oleh Mbah Yai Majid, kutuk kecil dipasrahkan kepada Mbah Yai Majid, dipasrahkan Mbah Yai Majid kepada Kanjeng Rama Yai Latif. Kemudian kutuk-kutuk kecil ini berkembang biak menjadi banyak. Lalukah apakah kita termasuk kutuk-kutuk kecil yang dipasrahkan Mbah Yai Majid kepada beliau Kanjeng Rama, para hadirin hadirat? Allahumma ya wahidu ya ahad, ya wajidu ya jawad. Salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Fi kulli lamahatin wa nafasin bi adadi ma'lumatillahi wa fuyudatihi wa amdadi. Allahumma ya wahidu ya ahad, ya wajidu ya jawad. Salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Fi kulli lamhatin wa nafasin bi adadi ma'lumatillahi wa fuyudatihi wa amdadi. Allahumma ya wahidu ya ahad, ya wajidu ya jawad. Salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Fi kulli lamahatin wa nafasin bi adadi ma'lumatillahi wa fuyudatihi wa amdadi. Allahumma kama amdalu. Salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana wa syafi'ina wa habibina wa qurrati a'yunina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam kama wa'ala. Nas'aluka Allahumma bihaqqihi an tughriqana fi lujjati bahril wahda hatta la nara wa la nasma wa la najida wa la nuhisa wa la nataharraka wa la naskuna illa biha wa tarzuqana tamama maghfiratika ya Allah wa tamama ni'matika ya Allah wa tamama ma'rifatika ya Allah wa tamama mahabbatika ya Allah wa tamama ridwanika ya Allah wa salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa sahbihi adada ma ahata bihi ilmuka wa ahsahu kitab birahmatika ya arhamar rahimin walhamdulillahi rabbil alamin. Ya syafi'al khalqi salatu wa salam alaika nurul khalqi hadihalana wa aslahu wa ruhaw adrikni faqad zalamtu abadan wa rabbin wa laysa li ya sayyidi siwaka fa in tarutta kuntu syahsan halim. Ya syafi'al khalqi salatu wa salam alaika nurul khalqi hadihalana wa aslahu wa adrikni faqad zalamtu abada wa rabb wa laysa li ya sayyidi siwaka wa in darutta kuntu syahsan halika. Ya syafi'al khalqi salatu wa salam alaika nurul khalqi hadihalana wa aslahu wa adrikni faqad zalamtu abada wa rabb wa laysa li ya sayyidi siwak wa indarutta kuntu syahsan dalika. Para hadirin hadirat, jika 3 tahun terakhir ini terasa cepat bagi kita, mungkin ada di antara kita 3 tahun terakhir ini terasa begitu cepat. Jika ada 30 tahun terakhir ini terasa cepat, ini tandanya beliau Mbah Yai, beliau Kanjeng Rama tidak pernah lepas dari hati kita, para hadirin hadirat. Jika 3 tahun terakhir ini terasa lama, ini tandanya beliau sudah tidak ada di dalam hati kita, para hadirin hadirat. Namun jika kita betul-betul merasa kehadiran beliau, kehadiran Mbah Yai Majid, kehadiran beliau Kanjeng Rama Yai Latif,
terutama khususnya pada malam hari ini semua tidak terasa lama para hadirin hadirat. Karena waktu yang dihabiskan seseorang dengan orang yang dicintai itu terasa sangat cepat para hadirin hadirat. Untuk itu mari kita mohon supaya keadaan ini diberi istiqomah para hadirin hadirat. Diberi husnul khotimah para hadirin hadirat. Mari kita gandolan jubah beliau para hadirin hadirat. Ya Sayyidi ya Rasulullah, 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 ya Sayyidi ya Rasulullah. Ya ayyuhal ghawtu salamullah alaika rabbini bi'idhnillah wangzur ilayya sayyidi biladra musilati lil hadrat. Ya ayyuhal ghawtu salamullah alaika rabbini bi'idhnillah wangzur ilayya sayyidi biladra. Ya ayyuhal ghawdu salamullah alaika rabbini bi'idhnillah wangzur ilayya sayyidi biladra musilati lil hadratil alim. Ya syafi'al khalqi habiballah salatuhu alaika ma'salami dhallat wa dhallat khilati fi baldati khudh biyadi ya sayyidi wal ubad. Ya syafi'al khalqi habiballah salatuhu alaika ma'salami dhallat wa dhallat khilati fi baldati khudh biyadi ya sayyidi wal ubad. Ya syafi'al khalqi habiballah salatuhu alaika ma'salam dhallat wa dhallat khilati fi baldati khudh biyadi ya sayyidi wal ubadi. Ya sayyidi ya Rasulullah, ya sayyidi ya Rasulullah. Para hadirin hadirat, apakah kita termasuk yang bisa bersama-sama dengan beliau Kanjeng Romo, bisa bersama-sama dengan beliau Mbah Yai Majid? Apakah kita termasuk yang diajak untuk bisa bersama-sama dengan beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, atau kita justru terlempar para hadirin hadirat? Seakan-akan secara lahiriah kita masih di dalam perjuangan wahidiyah, tetapi secara hakikat, secara batiniah kita sudah tidak bersama-sama dengan beliau para hadirin hadirat. Ya Sayyidi ya Rasulullah, ya Sayyidi ya Rasulullah, ya Sayyidi ya Rasulullah, ya Sayyidi ya Rasulullah, ya Sayyidi ya Rasulullah. Ya Rabbana Allahumma salli sallim ala Muhammadin syafi'il umam wal ali waj'alil adaba musrin bil wahidiyati li rabbil alamin. Ya Rabbana fir yasir iftah wahdina قرب وألف بيننا يا ربنا. يا ربنا اللهم صل سلم على محمد شفيع الأمم والآل واجعل الألم مسرين بالواحدية لرب العالمين. يا ربنا فير يسر افتودنا قرب وألف بيننا يا ربنا. Ya Rabbana Allahumma salli sallimi ala Muhammadin syafi'il umam wal ali waj'alil adaba musrin bil wahidiyati li rabbil alam. Ya Rabbana fir yasir iftah wahdina qarrib wa alif bainana ya Rabbana. Para hadirin hadirat, mari bertepatan dengan hari tanggal 17 Agustus pada hari ini, mari beliau Kanjeng Romo ini memiliki jiwa patriotisme yang sangat tinggi.
Untuk itu mari kita berjuang makmum beliau di dalam perjuangan Wahidiyah ini untuk mengisi kemerdekaan Republik Indonesia. Kita mohonkan barokah khususnya dalam negara Indonesia ini. Kita mohonkan barokah dalam perjuangan Wahidiyah. Sehingga perjuangan Wahidiyah di masa yang akan datang diparingi terus meningkat, terus berkembang. Terus berkembang dari zaman Mbah Yai Majid, berkembang dari zaman beliau Kanjeng Romo Yalete, berkembang hingga zaman-zaman selanjutnya terus berkembang. Sehingga cita-cita dari beliau Mbah Yai Majid untuk mengajak umat masyarakat untuk sadar kembali fafiru ilallah ini segera diijabai oleh Allah para hadirin hadirat. Allahumma barik fima khalaqta wa hadhil baldah ya Allah wa fi hadhil mujahadah ya Allah. Allahumma barik fima khalaqta wa hadhil baldah ya Allah wa fi hadhil mujahadah ya Allah. Allahumma barik fima khalaqta wa hadhil baldah ya Allah wa fi hadhil mujahadah ya Allah. Allahumma barik fima khalaqta wa hadhil baldah ya Allah wa fi hadhil mujahadah ya Allah. Allahumma barik fima khalaqta wa hadhil baldah ya Allah wa fi hadhil mujahadah ya Allah. Allahumma barik fima khalaqta wa hadhil baldah ya Allah wa fi hadhil mujahadah ya Allah. Allahumma barik fima khalaqta wa hadhil baldah ya Allah wa fi hadhil mujahadah ya Allah. Istighraq. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma bihaqqi ismika al-azam wa bi jahi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa bi barakati khawsi hadha zaman wa walihi wa sa'iri awliyaika ya Allah ya Allah radiyallahu ta'ala. Allahumma bihaqqi ismika al-azam wa bi jahi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa bi barakati khawsi hadha zaman wa awanihi wa sa'iri awliyaika ya Allah ya Allah ya Allah radiyallahu ta'ala. Allahumma bihaqqi ismika al-azam wa bi jahi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa bi barakati khawsi hadha zaman wa awanihi wa sa'iri awliyaika ya Allah ya Allah ya Allah radiyallahu ta'ala. Balligh jami'al alamin nida'ana hadha waj'al bihi ta'tiran baligh. Balligh jami'al alamin nida'ana hadha waj'al bihi ta'tiran. بلغ جميع العالمين نداءنا هذا واجعل به تأثيرا فإنك على كل شيء قدير وبالإجابة جدير. فإنك على كل شيء قدير فإنك على كل شيء قدير وبالإجابة جدير. فافروا إلى الله 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 فافروا إلى الله. وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. Al-Fatihah. Para hadirin hadirat, mari kita yakin yang seyakin-yakinnya bahwasanya peringatan
1000 hari wafatnya beliau Kanjeng Rama Kiai Haji Abdul Latif Masjid Qaddasallahu sirah wa radhiyallahu an pada malam hari ini benar-benar diterima dan diridhoi oleh Allah wa Rasulih sallallahu alaihi wasallam wa ghusi hada zaman radhiyallahu. Benar-benar mendapatkan jangkungan dari beliau Mbah Ma'ruf, dari beliau Mbah Yai Majid Qaddasallahu sirah wa radhiyallahu an. Dan benar-benar beliau Kanjeng Rama ridho dengan apa yang kita haturkan pada malam hari ini para hadirin hadirat. Para hadirin hadirat, khususnya tamu undangan. Yang terakhir sekali lagi, kami atas nama keluarga mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas perhatian dan kerawahan panjenengan semua. Sungguh kami tidak bisa membalas kebaikan-kebaikan panjenengan. Kami hanya dapat mengucapkan terima kasih teriring doa jazakumullahu khairati wa sa'adati dunya wal akhirah. Kami juga mohon maaf jika kerauhan panjenengan pada acara pada malam hari ini untuk menghormat wafatnya beliau Kanjeng Rama Yai Abdul Latif Masjid, kami keluarga dan panitia tidak bisa memberikan yang panjenengan harapkan para hadirin hadirat. Kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Demikian pula para pengamal wahidiyah di mana saja berada yang mengikuti acara pada malam hari ini, khususnya yang hadir secara langsung di tempat ini. Mari kita meningkat dalam berbagai bidang, khususnya batiniah kita, mujadah kita di dalam perjuangan wahidiyah ini para hadirin hadirat. Selamat berjuang, jangan sampai setelah 1000 hari Kanjeng Rama kita justru semakin surut, semakin malas, semakin aras-arasan. Tetapi bagaimana kita semakin meningkat para hadirin hadirat. Untuk itu selamat berjuang panjenengan semua di daerah panjenengan masing-masing yang hari ini hadir di Kedung Lo, nanti pulang terus hati-hati, terus bermujahadah. Salam untuk pengamal wahidiyah di daerah panjenengan masing-masing. Semoga kita senantiasa diberi istiqomah sebagaimana pada malam hari ini, diberi qorib wa alif seperti pada malam hari ini. Dalam perjuangan wahidiyah berserta keluarga kita, anak keturunan kita, bisa derek beliau Kanjeng Rama dan Mbah Yai ila yaumil akhirah. Sowan kepada Allah wa Rasulihi sallallahu alaihi wasallam. Amin amin ya rabbal alamin. Sekali lagi para hadirin hadirat, demikian yang dapat kami sampaikan. Segala salah kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wa minna Rasulillah sallallahu alaihi wasallam syafa'ah wa tarbiyah. Wa minal ghawthi hadha zaman radiyallahu an-nadrah wal barakah. Wassalamualaikum waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.